Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 SMP Negeri 5 Tegal. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada hari ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah ini, saya Dian Kusumaningrum dan rekan saya Ibu Dewi Sukmaningsih akan menyampaikan materi tentang tata krama siswa. Silahkan kalian menyimak dengan baik apa yang akan kami sampaikan, dan di akhir video ini akan di-share link untuk mengisi daftar hadir. Pastikan kalian mengisi data tersebut. Selamat menyimak. Anak-anak yang kami sayangi dan cintai, sebagai generasi muda tentunya kalian patut berbangga hati, karena kalian sudah dilahirkan di negara Republik Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia terkenal sebagai negara yang ramah tamah. Maka dari itu, sejak dini kalian harus menerapkan tata krama yang baik. Baik dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Tata krama sendiri kalian sudah tahu artinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tata etika, adat, dan sopan santun. Untuk berikutnya, mari kita simak apa pengertian dan jenis tata krama. Berikut pengertian tata krama. Tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat dan berlaku dalam kurun waktu tertentu. Secara harfiah, tata krama terdiri atas dua kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, atau perbuatan. Dengan demikian, tata krama berarti adat sopan santun. Contohnya, menyatukan penghormatan kepada kedua orang tua, misalnya dengan melakukan sembah sungkem. Hal ini caranya berbeda di setiap tempat, namun intinya sama, yaitu penghormatan kepada kedua orang tua. Yang berikutnya, contoh bersikap hikmat waktu mengikuti upacara bendera, mengheningkan cipta untuk menghormati dan mengenang arwah pahlawan yang telah gugur. Jenis-jenis tata krama telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Secara garis besar, jenis tata krama erat kaitannya dalam kehidupan manusia, yaitu tata krama berbicara, tata krama pergaulan, dan tata krama penampilan. Berikut contoh gambar dari tata krama. Tata krama berbicara ketika berbicara dengan sesama teman. Tata krama pergaulan yaitu ketika kita bergaul dengan teman-teman, dan tata krama dalam penampilan, yaitu ketika kita berangkat bekerja atau berangkat ke sekolah dengan memakai pakaian yang rapih dan sopan. Tata krama berbicara dalam berbagai hubungan antar manusia diperlukan pembicaraan antar sesama manusia. Sopan santun berbicara berkaitan erat dengan siapa yang diajak berbicara, kalimat yang digunakan, di mana pembicaraan itu dilakukan, bagaimana sikap berbicara, dan bagaimana tata cara berbicara. Secara umum, perlu diingat dalam berbicara dengan seseorang, perlu menghindari sikap-sikap sebagai berikut: memotong pembicaraan orang lain, memotong pembicaraan, berbicara tanpa memandang yang diajak bicara, berbicara berkepanjangan tak tentu arah, acuh tak acuh terhadap pembicaraan teman bicara. Tata krama pergaulan. Orang yang dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan adalah orang yang dapat menyesuaikan diri dengan tata krama yang berlaku. Biasanya, orang yang demikian
akan tentram hidupnya. Dalam etika pergaulan antar manusia, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Siapa yang dihadapi dan di mana pergaulan itu berlangsung. Agar terjadi hubungan yang selaras, serasi, sesuai dengan etika pergaulan, seseorang perlu bersikap care terhadap orang lain, mengetuk pintu bila akan memasuki suatu tempat, memberi salam bila berjumpa seseorang, memohon maaf bila ada kesalahan, melakukan perintah dengan wajah yang jernih, dapat menempatkan diri, sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungan, rendah hati, tidak ingin menang sendiri, siap memberi bantuan sesuai batas kemampuan, dan jangan lupa mengucapkan terima kasih bila menerima bantuan atau pertolongan dari orang lain. Tata krama penampilan. Kesan pertama bila kita berjumpa seseorang ialah melihat penampilannya. Penampilan memberikan kesan yang langsung ke dalam penglihatan orang lain. Karena itu, penampilan perlu diperhatikan agar sedapat mungkin selaras dengan tata krama yang berlaku. Dalam etika penampilan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu kesadaran, rapi, pantas, dan bersahaja. Cara berpakaian yang disesuaikan dengan waktu yang tepat. Tata krama dalam kehidupan. Tata krama sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kadang keberhasilan seseorang turut dipengaruhi oleh nilai tambah dari tata krama orang tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menghargai dan menghormati sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, diperlukan upaya menempatkan manusia dengan harkat dan martabatnya. Agar dapat menempatkan manusia sebagaimana mestinya, perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan harga diri seseorang, yaitu antara lain 1. Menghindarkan perbuatan yang membuat orang lain tersinggung. 2. Menghindarkan perbuatan atau mengumpat, menggunjing orang lain. 3. Memberikan penghargaan atau pujian atas hasil karya seseorang. 4. Memanusiakan manusia. Norma sopan santun. Norma artinya aturan yang memberikan batasan-batasan tentang apa yang dianggap baik dan boleh dilakukan. Sopan artinya pantas, etis, wajar, tidak berlebihan, sesuai, cocok, terhormat, terpuji, bersikap menghargai. Santun artinya membantu, menyayangi, melindungi, mengayomi, dan mengasihi. Untuk mempermudah melaksanakan norma-norma sopan santun, ada cara yang sederhana dan biasa dilakukan oleh siapa saja atau dengan kita kenal, yaitu metode 3S. Yaitu 1. Senyum. Senyum adalah ekspresi jiwa yang menggambarkan orang yang senyum itu baik, bersahabat, dan merupakan perhatian kepada orang yang diajak senyum. Kedua, salam. Salam adalah kalau mengucapkan salam, sebaiknya kita senyum dulu. Kata salam berasal dari bahasa Arab yang artinya selamat. Dan yang ketiga, sapa. Sapa yaitu dengan menegur seperti Assalamualaikum, how are you, atau nice to meet you, dan lain-lain. Yang keempat adalah sopan. Sopan dalam berpakaian artinya rapi, bersih, model dan warnanya cocok. Sopan dalam perkataan artinya cara berbicaranya baik, tidak menyakiti orang lain, jujur, dan lain-lain. Dan yang kelima, kita seyogianya membiasakan diri bersikap santun kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang lemah, yang perlu mendapat bantuan dan pertolongan dari kita. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga
bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap sehat dan salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.